warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Husna dari program studi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini, saya akan menjawab soal dari materi Liquidity Management untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Aset dan Liability. Pertanyaan pertama, mengapa likuiditas penting bagi perbankan? Likuiditas sangat penting bagi bank karena menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti penarikan dana oleh nasabah. Jika likuiditas terganggu seperti yang pernah dialami bank Bukopin, kepercayaan nasabah bisa hilang dan operasional bank terganggu. Bank yang liquid mampu memenuhi kebutuhan dana nasabah tepat waktu, menjaga kepercayaan dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Kekurangan likuiditas bisa membuat bank menjual aset dengan harga murah dan bahkan bangkrut. Dengan likuiditas yang cukup, bank bisa terus menyalurkan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pengelolaan likuiditas yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan berkelanjutan bank. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas? Bank Bukopin mengalami krisis likuiditas yang menyebabkan nasabah kesulitan menarik dana, baik lewat teller maupun ATM. Hal ini memicu penurunan kepercayaan masyarakat dan berisiko menimbulkan rush money, yaitu penarikan dana besar-besaran yang bisa memperburuk kondisi bank. Krisis ini juga mengganggu operasional bank dan mencoreng reputasinya karena dianggap tidak mampu mengelola dana dengan baik. Untuk menangani situasi tersebut, OJK turun tangan dan meminta pemegang saham utama Kokminbank untuk menambah modal demi memperkuat likuiditas masalah ini, menunjukkan bahwa krisis likuiditas butuh penanganan teknis, manajerial, dan kebijakan yang tepat. Yang ketiga, upaya apa yang dilakukan Otoritas Keuangan BI dan OJK agar likuiditas perbankan tetap aman? Upaya OJK dan BI menjaga stabilitas likuiditas perbankan. OJK yang pertama, mendorong penguatan permodalan Bank Bukopin dengan mendukung Kokminbank menjadi pemegang saham pengendali mayoritas. Yang kedua itu Kokminbank menempatkan dana USD 200 juta dalam rekening escrow untuk memperkuat likuiditas dan permodalan Bank Bukopin. Yang ketiga, OJK meminta BRI memberikan bantuan teknis untuk mengelola likuiditas dan operasional Bank Bukopin. Bank Indonesia atau BI yang pertama, menurunkan rasio giro wajib minimum GWM rupiah untuk meningkatkan likuiditas. Yang kedua itu memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan dan meningkatkan frekuensi lelang FX setiap hari. Yang ketiga, melakukan injeksi likuiditas ke pasar dan perbankan untuk menstabilkan sektor keuangan. Pertanyaan keempat, upaya apa yang dilakukan Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas? Bank Bukopin mengalami krisis likuiditas yang menyebabkan nasabah sulit menarik dana. Hal ini terjadi karena tekanan terhadap dana bank dan proses merger yang sedang berlangsung. Untuk mengatasi krisis itu, OJK meminta Bank BRI mendampingi Bukopin agar operasional tetap berjalan lancar. Selain itu, Kokminbank menyuntingkan dana sebesar 200 juta guna memperkuat likuiditas. Bukopin juga menjual aset bermasalah senilai 3,81 triliun untuk memperbaiki kondisi keuangan. Semua langkah ini menunjukkan upaya serius untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan nasabah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda, apakah upaya dari Otoritas Keuangan dan Bank Bukopin sudah tepat? Menurut saya, langkah yang diambil OJK dan Bank Bukopin sudah cukup tepat. OJK minta bantuan ke Bank BRI untuk bantu urus operasional likuiditas karena BRI memang bank yang kuat. Lalu pemegang saham utama Kokminbank juga ikut tanggung jawab dengan menyuntik dana besar supaya Bukopin bisa tetap jalan. Selain itu, Bukopin juga jual aset-aset bermasalah biar kondisi keuangan mereka makin sehat. Intinya, semua langkah itu menunjukkan usaha serius buat pulihkan keadaan dan jaga kepercayaan nasabah. Tapi tentu saja hasilnya nggak bisa instan, butuh waktu dan konsistensi. Selanjutnya, buat analisis skenario pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui RIT ISU. Adapun berita yang saya dapat, Bank KB Bukopin BBKP RIT ISU.
Bank KB Bukopin melakukan rights issue untuk menambahkan modal dan memperkuat likuiditas dengan menjual saham baru. Bank berharap mendapat dana segar yang bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor serta nasabah. Jika rights issue berhasil, likuiditas bank akan membaik, modal inti bertambah, dan kegiatan operasional bisa berjalan lebih lancar. Kepercayaan pasar juga kemungkinan naik, sehingga dana pihak ketiga bisa bertambah. Namun jika penyerapan rights issue hanya sebagian, pengaruh ke likuiditas tidak terlalu besar. Bank tetap butuh efisiensi dan manajemen risiko agar tetap stabil. Sebaliknya, jika rights issue gagal, bank tidak mendapat tambahan modal, likuiditas tetap lemah, dan kepercayaan pasar bisa menurun. Ini berisiko memperburuk kondisi keuangan bank. Kesimpulan rights issue adalah langkah penting untuk membantu Bank Bukopin mengendalikan likuiditas, tapi keberhasilannya sangat bergantung pada respon investor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.